Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dalam program Firman Menyapa HKBP Potojo. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Ya Roh Kudus, Engkau yang tinggal dalam hati kami, terangilah kami dengan kekuatan-Mu, cahayamu dan hikmat-Mu, supaya kami sanggup untuk memahami pesan firman Tuhan dan menaatinya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari Keluaran pasal 20 ayat yang keempat. Demikian dikatakan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa beda titah pertama dengan titah kedua? Titah pertama adalah tentang Allah, sedangkan titah kedua berbicara tentang yang diperallah, tetapi yang bukan Allah. Apakah titah kedua ini hendak mengatakan bahwa kita tidak boleh membuat patung atau memiliki patung? Kalau begitu, bagaimana dengan dua patung kerubim dalam tabut perjanjian? Padahal yang memerintahkan agar dibuatkan tabut perjanjian seperti yang digambarkan Alkitab kan Tuhan Allah juga. Berarti Tuhan Allah melanggar perintahnya sendiri. Jadi titah kedua ini sesungguhnya tidak pernah melarang kita untuk membuat patung atau memiliki patung. Jika kita perhatikan isi titah kedua, maka ada dua bagian perintah di dalamnya. Bagian yang pertama adalah jangan membuat patung. Sedangkan bagian kedua adalah jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Perintah kedua ini memiliki titik ringan dan titik beratnya. Titik ringannya adalah perintah pertama, jangan membuat patung bagimu. Disebut titik ringan karena perintah ini tidak bersifat mutlak. Yang mutlak adalah titik beratnya tadi, yang berbunyi jangan sujud menyembah dan jangan beribadah kepadanya. Sehingga dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa membuat karya seni seperti patung, lukisan, foto, bahkan foto yang persis menyerupai aslinya itu diperbolehkan. Tetapi hanya sebatas sebagai karya seni untuk dinikmati. Namun untuk disembah dan beribadah terhadap karya seni itu sama sekali tidak diperbolehkan. Mengapa? Sebab prinsip utamanya adalah Allah tidak akan memberikan kemuliaannya kepada ilah-ilah palsu. Inti dari titah kedua ini adalah jangan ada ilah dalam hidupmu. Ilah atau berhala dalam bahasa Inggris disebut idol, atau dalam bahasa Indonesia idola. Maka berhala tidak boleh kita pahami secara sempit, hanya sebatas patung semata. Berhala juga adalah idol atau idola yang ada dalam hidup kita, yang kualitas cinta kita kepadanya melebihi kualitas cinta kita kepada Tuhan. Contoh, kita bisa mencintai pasangan kita lebih daripada kita mencintai Tuhan. Maka dalam hal ini pasangan kita telah menjadi idol atau berhala bagi kita. Pasangan kita telah menjadi dewa yang merebut kemuliaan Tuhan dan yang membuat Tuhan cemburu kepadamu. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Kalimat ini sangat keras, karena menjadi murid Tuhan harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Tuhan. Maka semua yang berusaha menjadi idola, menempatkan dia lebih tinggi daripada Tuhan, akan menimbulkan kemarahan Allah yang cemburu. Itu akan menimbulkan dosa pelanggaran terhadap titah kedua. Idola yang kelihatan seperti patung, uang, harta, dan lain-lain, maupun idola yang tidak kelihatan, seperti objek rasa cinta kita melebihi cinta kita kepada Tuhan, akan sama-sama membangkitkan amarah di hadapan Allah yang cemburu. Penekanan yang hendak dikatakan di sini adalah tidak boleh beribadah kepada hal-hal yang engkau idolakan dan tidak boleh menyembah kepadanya.
Pada titah kedua ini ada satu hal yang tidak pernah muncul pada bagian lain atau titah yang lain. Apa itu? Satu hal yang jadi khas titah kedua adalah Allah menjanjikan berkat kepada orang yang mengasihi Dia, yaitu orang-orang yang melakukan perintahnya. Namun Allah juga sekaligus memberikan hukuman kepada orang yang membenci Dia, yaitu orang-orang yang tidak melakukan perintahnya. Kalau kita baca Keluaran 20 ayat 5-6 atau lanjutan dari titah kedua ini, ayat 4, di situ dikatakan, Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Apa yang dimaksud dengan sampai generasi ketiga dan keempat dan beribu-ribu orang? Seharusnya yang benar bukan beribu-ribu orang, tetapi beribu-ribu generasi. Jika satu generasi dianggap sekitar 30-40 tahun, maka 1000 generasi adalah 40.000 tahun. Padahal dari Adam hingga zaman kita sekarang ini belum sampai 40.000 tahun. Jadi apa sebenarnya yang dimaksud dengan 1000 generasi? Itu berarti 1000 generasi di sini dimaknai hanya sebagai kiasan. Maksudnya, Tuhan akan memberikan berkat bagi orang-orang yang mencintai Dia selama-lamanya. Jadi istilah 1000 generasi di sini sebagai gambaran dari hidup yang kekal. Tuhan akan melihat beribu generasi tanpa henti menikmati berkat Tuhan selama-lamanya, yaitu hidup yang kekal. Jadi orang yang taat akan dapat hidup yang kekal. Sementara orang yang tidak taat dan orang yang membenci Tuhan akan mendapatkan hukuman. Bagaimana hukuman ini turun hingga ke generasi berikutnya? Bukankah dalam kitab Yehezkiel dikatakan, Aku tidak akan menaruh hukuman bapa kepada anaknya, dan aku tidak akan menaruh hukuman anak kepada bapanya. Jadi pernyataan Allah ini hendak menegaskan bahwa dosa satu generasi sesungguhnya tidak akan dilimpahkan ke generasi berikutnya. Jadi bagaimana kita memahami hukuman di titah kedua ini? Jawabnya adalah, sebenarnya bukan Tuhan Allah sendiri yang menjatuhkan hukuman, tetapi Tuhan membiarkan segala kejahatan manusia itu terjadi juga kepada anak-anak mereka. Hal ini akan terjadi melalui keteladanan dan kebiasaan yang buruk dari orang tua, dan itulah yang akan mempengaruhi anak-anaknya. Orang tua yang jujur, orang tua yang takut akan Tuhan, sekalipun mungkin bukan orang tua yang bergelar tinggi, atau bukan seorang ahli pendidikan, dan tidak pernah sekolah di luar negeri, kebanyakan anaknya akan baik. Hidup orang tua yang jujur, mau bekerja keras, bertanggung jawab, cinta kepada Tuhan, akan menggerakkan hati anaknya, sehingga sekalipun miskin, mereka tidak minggat atau tidak membenci orang tuanya. Bahkan anak-anaknya justru akan mencintai orang tuanya tersebut dan mengikuti seluruh teladan baik yang diberikan oleh orang tuanya tersebut. Inti pengertian penting dari titah kedua ini adalah, ketahuilah bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Dan dengan cinta yang cemburu itu, Tuhan menghendaki kita juga mencintai Dia. Tuhan tidak ingin kita bercabang hati di dalam mencintai Tuhan. Dan Tuhan tidak ingin ada berhala-berhala dalam bentuk apapun yang merebut hati kita darinya. Maka marilah kita setia memberikan hati kita hanya kepadanya, karena Dia sudah sangat sempurna memberikan cintanya kepada kita. Itulah motivasi utama dari titah kedua ini. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang bisa kami dengarkan hari ini. Biarlah melalui firman hari ini kami dapat menjauhkan segala idol atau segala bentuk idolatri di dalam kehidupan kami, yang kualitas cinta kami kepadanya melebihi kualitas cinta kami kepada Tuhan. Maka biarlah hanya Tuhan saja yang kami sembah dan kami puja, sebagaimana Tuhan telah mencintai kami dengan sempurna. Maka biarlah kualitas cinta kami menjadi kualitas cinta yang tertinggi kepada Tuhan. Tidak ada apapun dalam kehidupan kami yang kami kasihi
melebihi cinta kami kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.